Yo, salam semangka. Dengan saya Pak Semangka dan hari ini saya ingin memberikan sedikit ulasan atas pengalaman pribadi saya dalam memakai Samsung Galaxy Z Flip 3. Jadi handphone ini sudah saya gunakan sebagai daily driver selama kurang lebih dari 3 bulan ya. Jadi di sini di video ini saya akan menceritakan apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka dari handphone ini. Ini bukan review ya, tapi lebih ke sharing pengalaman penggunaan sebagai seorang end user selama 3 bulan. Oke, sebelum mulai kita coba membacakan terlebih dahulu spesifikasinya ya, spec wise. Jadi handphone ini mempunyai otak Snapdragon 888 dengan RAM 8 GB, storage 128 dan 256 GB. Kemudian ini juga telah disertifikasi IPX8, jadi tahan air namun tidak tahan debu ya. Kemudian baterainya 3300 mAh. Kemudian layar OLED Full HD 1080p dengan refresh rate 120 Hz, support HDR10 dan peak brightness-nya 1200 nits dengan luas layar 6,7 inch dan cover screen 1,9 inch. Handphone ini juga telah dilengkapi stereo speaker dan dua kamera 12 megapiksel yang terdiri dari main kamera dan ultra wide kamera, dan support dual SIM, nano plus eSIM. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang saya tidak sukai selama penggunaan handphone ini ya. Yang pertama adalah handphone ini licin banget ya. Kalau tidak pakai case ya, saat kita buka handphone ini tipis banget sehingga kita mau pegangnya ini harus ekstra hati-hati. Saya pernah hampir menjatuhkan handphone ini ya karena tangan saya licin ya. Kemudian yang kedua adalah screen protector bawaan dari Samsungnya ini. Ini kalau penggunaan sehari-hari langsung akan terlihat bekas-bekas sidik jari yang menempel di dalam screen protector ini ya. Jadi hampir bisa dibilang setiap sehari 2 hari kita harus ngelap kalau mau terlihat bersih. Yang ketiga, baterai ya. Baterainya cenderung cepat habis. Dalam penggunaan pribadi sehari-hari saya melepas handphone ini dari charger sekitar jam 6 pagi. Kira-kira bisa bertahan sampai malam jam 8, itu masih tersisa sekitar 10-15%. Tapi dengan catatan penggunaannya ringan seperti browsing, kemudian WhatsApp dan foto. Penggunaannya pun tidak terlalu banyak ya. Tidak dipakai untuk main game dan hanya pada konektivitas 4G dan single SIM only. Kemudian adalah dual SIM yang di-provide oleh handphone ini adalah nano plus eSIM. Jadi tidak bisa dual fisik SIM. Jadi ini diperhatikan bagi yang ingin mencari handphone dual SIM, ini hanya bisa satu SIM fisik, satu eSIM. Kemudian yang keempat adalah tombol power dan fingerprint yang dijadikan satu ini sangat susah didapat dengan rasa ya, kalau di feel ya. Jadi kita harus benar-benar lihat handphone kita, melihat posisi fingerprint ini di mana. Tapi ini bisa diatasi dengan casing ya, karena casing biasanya ada lekukan yang bisa kita pegang. Tapi kalau kita tidak pakai casing akan kesulitan kita untuk meraba di mana posisi fingerprintnya. Tapi fingerprint ini cepat banget ya, dilihat nih. Oke, sekali lagi. Cepat banget ya. Oke. Ya, jadi itu beberapa hal. Oh, sorry, ada satu lagi ketinggalan ya, yaitu cover screen ya. Cover screen ini sudah ada improvement ya dari sebelumnya. Sudah bisa digunakan, namun kondisinya cover screen ini perlu perhatian karena pada kondisi di bawah terik matahari yang sangat terang, kita akan kesulitan untuk membaca notifikasi yang masuk ya. Jadi mau nggak mau kita harus membuka handphone kita. Jadi itu bisa menjadi perhatian juga ya. Oke, kita akan masuk ke beberapa hal yang saya suka dari Z Flip 3
Ya, pertama handphone ini compact banget, compact dan gampang dibawa. Begitu dilipat, ini bisa masuk ke kantong baju kemeja ya pria. Jadi sangat gampang dibawa, compact sekali. Kemudian layar 120 Hz ya. Ya karena pengalaman pribadi, soalnya selama sebelum ini saya nggak pernah memakai layar 120 Hz ya, hanya pada 60 Hz. Jadi waktu pertama kali pegang, wow, rasanya berbeda sekali dengan 60 Hz. Dan layarnya ini pun support kondisi peak brightness sampai 1200 nits ya. Jadi di bawah terik matahari pun bisa terbaca dengan jelas, berbeda dengan cover screen yang tadi. Kemudian stereo speakernya ini mantap ya. Jadi ini stereo speakernya ini handphone kecil ya, tapi speakernya ini gede banget suaranya. Lubang speakernya kan kecil nih ya, kecil. Tapi suara yang dihasilkan bagus sekali ya. Coba dengerin suaranya. Oke, yang terakhir adalah flex mode ya. Jadi ini hal terakhir ya yang pengen saya mention tentang Z Flip 3 ini yang saya sukai ya. Jadi flex mode ini adalah kondisi di mana kita hanya melipat Samsung Z Flip ini dalam posisi setengah foldable ya, setengah fold ya. Jadi di sini kita bisa mempergunakan kondisi seperti begini. Kapan sih kita bisa gunakan memanfaatkan secara maksimal posisi lipat yang seperti begini? Yang pertama seperti kamera ya. Jadi kita bisa naruh nih kamera di meja, terus kita mau di saat nggak ada yang bantu fotoin ya, tinggal begini, ya udah kita set timer, kita bergerak ke posisi yang kita ingin difoto, dan ya jadi ini udah seperti tripod alami lah yang ada dibawa sama Samsungnya ya. Ataupun kita pengen video call ya, seperti Google Duo ataupun WhatsApp video call ya. Jadi bisa naruh di meja, kita tidak perlu pegang lagi handphonenya ya. Ini convenience banget sih. Oke, that's it ya, hal-hal yang saya suka dan hal-hal yang menurut saya masih kurang ya. Jadi hal lain yang pengen saya mention adalah tentang kamera ya. Jadi kamera ini hanya dibekali sama dua kamera ya. Jadi satu main kamera dan satunya ultra wide ya. Tapi kondisi sebenarnya kamera ini cukup cukup bagus ya. Ini saya tunjukin beberapa foto. Ini foto low light ya, foto low light yang saya ambil. Kemudian ya, ini juga foto low light ya, jadi sangat tajam ya. Jadi ya that's it ya, hal-hal yang saya suka dan saya nggak suka dari Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Oke, like dan subscribe video ini kalau suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.